Bab 018. Pagi itu jam 8, Anton menemui Nizam untuk pamit. Setelahnya dia keluar dari rumah sakit itu dengan membawa berkas miliknya di dalam kardus kecil. Di parkiran rumah sakit, Melia menghampiri dengan sedikit berlari. Dia juga berteriak memanggil nama Anton. "Dokter Anton," panggil Melia. Sampai di hadapan Anton, nafas Melia terengah. Dia bahkan sudah payah untuk menormalkan nafas itu. "Dokter Melia," sahut Anton. Dia tersenyum melihat Melia yang menghampiri dia seperti ini. Dan Melia mencoba berdiri tegap. "Maafkan aku Dokter Melia, aku akan menebus kesalahanku dengan benar, jadi aku mohon kali ini maafkan aku," pinta Anton sungguh-sungguh. Saat mengatakan itu dia coba tersenyum. Ingin membuat perpisahan ini tidak terasa menyedihkan untuknya. "Aku sudah memaafkan Anda Dokter Anton, kupastikan Anda akan kembali ke rumah sakit ini lagi," jelas Melia dan Anton terkekeh. Melia selalu saja seperti itu, optimis dengan semua kemauannya. Seolah semuanya bisa dengan mudah terjadi seperti membalikkan telapak tangan. Tapi Anton sangat tahu, ini tidak akan semudah itu. Anton sudah merasa jika setelah pergi, Siska tidak akan membiarkan dia untuk kembali. "Benarkah?" tantang Anton dengan senyumnya yang semakin lebar. "Tentu saja, rumah sakit ini adalah milikku." Anton tergelak keras. Padahal saat mengatakan itu Melia memasang wajahnya serius, tapi Anton malah menilainya sedang bercanda. Ya, saya percaya. Saya akan menunggu saat itu. Tapi sepertinya Anda sedang meremehkan saya. Anton kembali tertawa, berbicara dengan Melia sungguh membuat beban pikirannya hilang. "Saya harus pergi, menuju rumah sakit di sana butuh waktu 4 jam, ucap Anton setelah tawanya mereda dan Melia menganggukkan kepalanya. Mereka berpisah, Melia masih berdiri dan terus melihat mobil Anton yang menjauh. Dan saat berbalik Melia langsung dibuat terkejut ketika melihat di ujung sana ada seorang pria yang menatapnya tajam. "Alam Syahdude. Astaga, matanya itu mengerikan sekali," gumam Melia. Dia sedikit berlari dan menghampiri Nizam. Kini mereka berada di depan pintu lobi rumah sakit. "Apa kamu sedih Dokter Anton pergi? Jangan cemburu di sini, banyak yang lihat," bisik Melia. "Aku tidak peduli. Peduli saja, ayo kita masuk." Melia menarik ujung jas Nizam dan membawanya masuk. Interaksi keduanya tetap saja jadi pusat perhatian semua orang. Melia bisa tenang saat dia dan Nizam sudah berada di dalam lift. "Hufet lega," ucap Melia tanpa sadar. "Kamu dengan Anton berani tertawa bersama di depan umum, kenapa denganku tidak?" tanya Nizam. Pertanyaan tidak masuk akal mulai keluar ketika sedang cemburu seperti ini. "Jadi, pilih tertawa di tempat umum atau bermesraan di tempat tersembunyi?" tanya Melia dengan suaranya yang menggoda. Seketika luruh sudah cemburu Nizam. Dia sangat lemah saat Melia mulai menggoda. "Kamu menggodaku?" tanya Nizam seraya mengikis jarak, membuat Melia terhimpit di antara tubuh Nizam dan dinding. Melia terkekeh pelan, bisa saja dia menendang ataupun mendorong tubuh Nizam kuat, tapi dia memilih pasrah. Membiarkan tangan suaminya yang mulai masuk ke dalam jas putih itu dan memeluk pinggangnya secara langsung, menyentuh kulit. Terasa hangat dan kokoh. "Aku tidak menggoda, kamu saja yang gampang tergoda," bisik Melia, dia sedikit berjinjit. Deru nafas Melia yang lembut di telinga membuat Nizam meremang. "Jadi di mana kamu akan memberikan pelayanan untukku? Di rumah atau di ruangan?" Melia tertawa cukup keras, dia bahkan sampai harus menutup tangannya menggunakan punggung tangan kanan. "Bagaimana kalau di rumah? Apa menariknya?" tantang Nizam. "Sambil mandi mungkin." "Oke," sahut Nizam cepat. Dan Melia yang terlalu gemas pada suaminya langsung saha memukul dada suaminya itu. Mereka berdua terkekeh, lalu mendadak diam saat pintu lift terbuka.
Mengambil jarak aman dan segera menuju ruangan masing-masing, bersiap pulang karena jam jaga Melia akhirnya selesai. Di saat Melia dan Nizam sudah pulang, Siska baru sempat mencari keberadaan kedua orang itu. Tapi sayang, baik Melia ataupun Nizam tidak ada yang bisa dia temui. Langkah Siska akhirnya terhenti di salah satu meja kasir ruang perawatan umum. Di sana dia mendengar pembicaraan beberapa perawat. Kalian perhatikan tidak, semenjak Dokter Melia dihukum jaga malam, Dokter Nizam juga tidak pernah pulang saat malam hari. Dia jadi lembur terus, seolah sedang menemani Dokter Melia. Benar, aku juga memperhatikan itu. Apa mereka memiliki hubungan Brak, Siska menggebrak meja hingga membuat pembicaraan itu putus. Jangan sembarangan bicara, kalian bisa menyebarkan gosip yang tidak benar. Kesal Siska. Sejauh ini Dokter Nizam hanya dekat denganku, jadi jangan coba-coba membicarakan Dokter Nizam dengan Dokter Melia. Siska menatap tajam keempat perawat itu. Dia sungguh geram mendengar pembicaraan tadi. Mau ditaruh di mana wajahnya jika sampai semua orang tahu jika Nizam dan Melia memiliki hubungan, terlebih selama ini Siska sudah mengakui jika Nizam adalah miliknya. Tidak ingin harga dirinya hancur, Siska memutuskan untuk merahasiakan hubungan Melia dan Nizam. Dan setelah memberi ancaman itu, Siska pergi dari sana. Tapi para perawat itu bukannya diam, malah semakin membicarakan Nizam, Melia dan Siska. Di tempat lain, Nizam dan Melia sampai di rumah. Nizam langsung menggendong istrinya seperti pengantin baru ketika baru selangkah mereka masuk. Melia menjerit kecil, lalu mengalungkan kedua tangannya di leher Nizam. Melia pun berulang kali menciumi bibir suaminya menggoda. Membuat Nizam menerima ciuman itu dengan bibir yang tersenyum. Suka sekali ketika Melia mulai nakal seperti ini. Aku sudah membeli bat bom berwarna merah, seperti darah. Kita akan berendam menggunakan air itu, ucap Nizam dan membuat Melia bergidik ngeri. Hi, jawab Melia, tapi Nizam malah terkekeh merasa gemas. Nizam menyiapkan air mandi mereka. Memberikan banyak bat bom berwarna merah hingga air di dalam bathtub itu seperti darah. Nizam ingin memberi sedikit terapi, membuat warna merah ini menjadi menyenangkan untuk sang istri. Perhatian Nizam teralihkan saat mendengar pintu kamar mandi itu terbuka. Dia menoleh dan melihat Melia yang masuk. Seketika Nizam terpana, karena sepertinya hari ini Melia sedang ingin menyenangkan dia. Awalnya Melia ingin menggunakan handuk kimono dan masuk ke dalam kamar mandi. Tapi dia urungkan dan memilih polos saja. Sudah jadi jati dirinya untuk melakukan semuanya secara totalitas, termasuk saat melayani sang suami. Dengan tubuh polosnya itu Melia masuk, dia sedikit melipat kakinya menggoda. Melihat sang suami yang menatapnya tanpa berkedip. Mendekatlah padaku pelan-pelan, lihat ke arah bathtub, saat takut langsung lihat wajahku lagi, ucap Nizam, setelah dia puas memandang indahnya tubuh sang istri. Melia menelan ludahnya kasar, lupa jika saat ini dia sedang diterapi. Melia melirik ke arah bathtub, air itu benar-benar berwarna merah seperti kolam darah. Jantung Melia bergemuruh hebat, juga kakinya yang terasa berat untuk mendekat. Namun Melia coba kendalikan diri, dia melihat Nizam yang tersenyum ke arahnya. Ayo Lia, kamu bisa, batin Nizam, dia mengulurkan tangannya, ingin Melia menyambut itu. Dan perlahan Melia melangkah, tapi fokusnya pada mata Nizam. Lihat bathtubnya, ucap Nizam dan Melia menurut. Melia terus melangkah sampai akhirnya tiba di dalam dekapan Nizam. Nizam langsung memeluknya erat, bahkan menciumi ceruk leher sang istri yang sudah terbuka sempurna. Tenanglah, kamu tidak sendiri sayang, ada aku, bisik Nizam. Melia memejamkan matanya dan memeluk Nizam erat. Jujur saja dia masih takut, tapi tekad Melia pun semakin kuat untuk sembuh. Dia tidak ingin membebani Nizam. Apa kita harus mandi di situ?
Tanya Melia. Dia menatap Nizam, sesekali melirik ke arah bathtub. Tentu saja. Aku bisa pingsan. Tapi bukan pingsan karena takut, melainkan pingsan karena kenikmatan. Is nakal sekali. Mereka berdua tersenyum, lalu Nizam lebih dulu mengikis jarak dan mencium bibir sang istri, melumatnya seraya semakin mengeratkan pelukan. Dan Melia menutup mata, menikmati ciuman itu dan mulai membalas, sampai tidak terasa ketika saat ini dia sudah berada di dalam air. Sayang, panggil Nizam dan Melia mendongak, dia masih duduk di atas pangkuan Nizam meski penyatuan mereka sudah terlepas. Relakan kepergian Momi dan Dedi, juga Abian dan Keisa, ucap Nizam lembut, dia pun mengelus wajah sang istri dengan sayang. Relakan mereka pergi, kamu tidak sendiri. Ada aku, Papa, Mama, Bella, Luna dan Ardi. Kami sangat mencintai kamu. Melia menangis dan Nizam langsung menghapus air mata itu. Ketakutan Melia pada darah bisa jadi karena Melia pun belum bisa merelakan keluarganya pergi. Itulah yang dikatakan Samantha, dan meminta Nizam untuk membuat Melia menerima semua yang terjadi. Aku ingin memiliki anak darimu sayang, ucap Nizam lagi, membuat darah Melia berdesir dan jantungnya berdebar. Aku tidak pernah pakai kebon, kamu juga tidak pernah keluar di luar. Jadi mungkin saja di sini sudah tumbuh anak kita, ucap Melia, dia membawa satu tangan Nizam untuk menyentuh perutnya yang nasi rata. Dan mendengar itu Nizam langsung mengecup bibir istrinya. Sangat bahagia jika Melia tidak menolak keinginan dia. Kita harus segera mengumumkan pernikahan kita, Lia. Jangan sekarang, tunggu sebentar lagi. Bagaimana jika kamu hamil? Tidak masalah, aku tidak peduli omongan orang. Tapi aku peduli padamu, aku tidak bisa melihat kamu jadi bahan gunjingan. Kalau begitu pecat mereka semua yang menggunjingku, termasuk Dr. Siska. Nizam terdiam. Memangnya berapa persen saham yang keluarga mereka punya? Kenapa sepertinya Dr. Siska berkuasa sekali? 40% milik kita, 60% milik kolega. Keluarga Siska 15%, kamu ingat Tuan Daniel Lincoln. Dia memiliki 10%, dan sisanya beberapa pemegang saham yang lain. Kenapa yang dijual sebanyak itu? Seingatku dulu Dedi masih memegang 65%. Bisakah kita selesaikan mandi ini dulu? Nanti baru dibahas. Melia terkekeh, dia mencubit perut suaminya pelan. Akhirnya mereka segera mandi dan bergegas ganti baju. Nizam memesan makanan dan mereka langsung makan bersama. Sesekali saling menyuapi. Selesai makan, Nizam menceritakan semua hal yang terjadi tentang rumah sakit antariksa selama Melia tidak di sini. Tentang kenapa dia harus melepas 25% saham itu. Setelah kecelakaan dan kedua orang tua Melia meninggal, ada beberapa pihak yang ingin mengakuisisi rumah sakit antariksa. Saat itu Nizam membutuhkan banyak uang dan bantuan orang lain untuk tetap menjadikan dia pemimpin. Belum lagi banyak rumor yang mengatakan jika rumah sakit ini membawa sial. Keluarga Dude tidak bisa berdiri sendiri, karena itulah Nizam terpaksa menjual saham dan membuat surat kerjasama. Sampai akhirnya rumah sakit antariksa bisa kembali stabil seperti sekarang ini. Untuk menjadikan kamu pemimpin, setidaknya kita harus punya tambahan dukungan dari beberapa pemegang saham, dan mendapatkan suara 51%, jelas Nizam dan Melia mengangguk. Jadi ayo kita sembuhkan fobia ini dan tunjukkan kemampuanmu yang sesungguhnya. Lagi-lagi Melia mengangguk. Dan waktu terus bergulir, semenjak saat itu Melia dan Nizam sering melakukan terapi berdua untuk membuat Melia tidak lagi takut darah. Bahkan Nizam menyiram tubuhnya dengan darah dan meminta Melia yang membersihkannya. Sampai akhirnya masa hukuman Melia usai dan dia mulai bekerja seperti biasa. Selama itu pula Siska tidak pernah mengganggu, dia masih disibukkan dengan banyaknya pasien Anton yang dilimpahkan kepadanya.
Selepas masa hukumannya selesai, Melia mendapatkan hari libur 1 hari. Saat itu juga Nizam memutuskan tidak pergi ke rumah sakit. Mereka berdua pergi berkunjung ke makam keluarga Melia, 4 makan berdampingan. Saat itu mereka tidak pergi berdua, Rahel pun ikut bersama dengan mereka. Sama-sama menabur bunga segar di tiap pusara, sampai akhirnya Melia duduk dan memperhatikan keempat makan itu secara bergantian. Melia menangis, rasanya masih sama sakitnya seperti 10 tahun lalu. Hanya dia yang selamat sementara yang lain meninggal, seolah untuk hidup Melia harus mengorbankan nyawa semua orang. Sayang, jangan menangis. Tersenyumlah, ucap Rahel, dia memeluk Melia dari samping. Sementara Nizam memperhatikan keduanya dengan dada yang juga sesak. Air mata Melia selalu mampu membuatnya terluka. Fobiamu sudah sembuh sayang, jadi sekarang waktunya mengabulkan keinginan mereka. Menjadi dokter bedah ternama di kota ini, ucap Rahel lagi, tapi semakin deras pula air mata Melia mengalir. Hari masih panjang setelah Melia, Nizam dan Rahel pulang dari pemakaman. Saat itu Rahel mengatakan pada kedua anaknya untuk pergi saja ke villa keluarga mereka yang berada di pinggiran kota dan besok pagi baru pulang, siangnya mereka kembali bekerja. Nizam menyetujui itu, selama ini dia dan Melia juga tidak pernah bepergian. Bagaimana, kamu mau pergi? Tanya Nizam pada sang istri. Kini dia dan Melia sudah tiba di rumah. Rahel pun sudah kembali ke rumah utama keluarga Dude. Nizam memeluk Melia dari belakang, mereka berdua berjalan beriringan menuju kamar seperti pinguin. Boleh? Apa villa itu juga dekat dengan rumah sakit cabang di sana? Kenapa? Kamu mau bertemu dengan Dr. Anton? Ya bertemu juga tidak apa-apa, kita berdua bisa menemui dia. Ah ya benar, jadi biar dia tahu bahwa kamu adalah Mikikku. Melia mencubit tangan Nizam yang melingkar di perutnya. Jam 10 pagi itu mereka mulai bersiap dan pergi ke villa. Menempuh perjalanan sekitar 4 jam dan akhirnya sampai, suasana pedesaan mulai terasa begitu sejuk. Sejauh mata memandang pun disuguhkan pemandangan hijau. Di ujung sana juga ada bukit barisan yang begitu indah. Hawa dingin di desa ini membuat Melia memeluk Nizam erat. Aku sangat suka suasana di sini, ucap Melia. Nizam mencium kening istrinya dengan sayang. Saling memeluk pinggang, mereka berdua masuk ke dalam villa, disambut oleh penjaga di sana. Villa itu hanya ada lantai 1, namun cukup luas dan bisa menampung banyak orang. Sementara kini hanya ada mereka berdua dan beberapa penjaga penghuninya.